Itu sih teman-teman. Nah, dari empat contoh genre novel yang saling bertentangan dalam artian masing-masing punya karakter sendiri dan pola pikir penulisnya sendiri, yaitu tadi novel genre roman, kemudian novel genre misteri, novel genre fantasi, dan novel genre fiksi ilmiah. Itulah mengapa timbul pertanyaan. Nah, dari saya ya, ketika saya ingin menyusun materi untuk live malam ini, saya juga sempat berpikir dengan adanya genre-genre ini, apakah mungkin sih seseorang novelis itu bisa jadi generalis? Artinya dia bisa bahkan mungkin menulis 4 novel tadi ya, setidaknya dia bisa menulis yang ekstrim lah. Yang ekstrim itu tadi novel fantasi yang dia benar-benar daya hayal penulisnya, tapi daya hayal tentang dunia lain, dunia mistis, atau apakah dia bisa menulis novel fiksi ilmiah yang tetap mengandalkan daya hayal tinggi, tapi daya hayal terkait dengan teknologi. Daya hayal masih ada batasan-batasan logika, walaupun batasannya ini ya cair, artinya dia bisa tetap bisa berhayal dengan logika-logika teknologi gitu. Nah, itu saya terpikir apakah bisa seperti itu, ataukah ya semua penulis itu spesialis ya. Nah, makanya ya untuk membuat materi live malam ini ya saya akhirnya riset kecil lah ya melalui internet gitu ya, juga baik tanya Mbah Google ataupun tanya Om ChatGPT ya mengenai hal-hal ini, dan ternyata ya ada jawabannya saya temukan gitu, bahwa ada penulis yang memang dia spesialis, ada yang penulis yang generalis. Jadi ya bisa dua-duanya gitu. Hanya masing-masing memang punya keuntungan, kelebihan, dan kekurangan masing-masing. Nah, sekarang kita bahas yang spesialis dulu ya. Kalau yang spesialis kalau yang spesialis itu kalau keuntungannya adalah spesialis itu harus dia mempunyai pemahaman yang mendalam. Ya jelas ya, spesialis pasti pemahaman yang mendalam ya. Kalau kita bicara dokter spesialis saja, kalau dia dokter misalnya dokter anak ya, dia pasti paham mengenai penyakit-penyakit anak gitu kan. Kalau dia, karena dia benar-benar belajarnya mengenai kesehatan anak ya. Penulis yang misalnya dia fokus pada satu genre, misalnya novel roman gitu, ataupun juga novel misteri, dia tentu akan sangat paham, sangat ahli mengolah kata untuk menulis novel roman kalau dia spesialisnya novel roman. Demikian pula kalau penulis misteri gitu kan, atau bahkan novel genre fantasi ataupun bergenre fiksi ilmiah, tentu masing-masing spesialisnya akan ahli mengolah sebuah cerita sesuai dengan genre yang dia menjadi spesialis gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah dia punya pengikut setia. Artinya apa? Ya kalau kita bicara J.K. Rowling, orang sudah tahu ya, dia adalah penulis yang bergenre fantasi. Nah, pasti orang-orang yang suka dengan genre yang sifatnya fantasi, nah, dia akan setia kepada J.K. Rowling, karena dia tahu J.K. Rowling itu fokusnya hanya di novel-novel fantasi, dan pasti ada keyakinan dari pembacanya, dari loyalisnya bahwa ya pasti akan semua novel yang ditulis akan sebagus Harry Potter, karena ya dia punya kemampuan menulis fantasi. Ya karena kita punya pengikut setia, otomatis reputasi tadi ya, terkait dengan reputasi ya. Ya karena si J.K. Rowling sudah terkenal reputasinya sebagai penulis novel fantasi yang sangat terkenal, sangat bagus hasil karyanya. Ya udah, dia pasti akan reputasi sebagai penulis yang baik di kategori fantasi. Ya itu, jadi keunggulannya ya itu tadi ya, punya pemahaman yang mendalam, kemudian juga dia punya pembaca setia, dan juga dia punya reputasi yang baik. Yang kelemahannya adalah terbatas dalam jangkauannya, itu tadi karena dia sudah terbiasa menulis novel roman, misalnya seorang yang biasa menulis novel roman, kemudian dia tidak terpikir untuk menulis yang lain, akhirnya kemampuan dia hanya berputar-putar saja di kemampuan untuk menulis novel roman. Selamanya dia mungkin tidak akan bisa menulis novel yang lain kalau dia tidak berani untuk keluar dari spesialisnya ya. Seumur umur dia akan dikenal sebagai penulis novel bergenre roman gitu. Selain itu ada kecenderungan juga bisa monoton ya, karena kan sebanyak-banyak ide yang bisa digali, sebaik-baiknya si penulis itu menulis sebuah novel, jika dia bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, dia mungkin setahun sekali, setahun 2 kali dia nulis novel, tapi puluhan tahun dia nulis novel roman, bisa jadi nanti alur ceritanya kalau diperhatikan ya akan sama gitu. Artinya walaupun ada
intrik-intrik di situ, ada konflik di situ, ada pertentangan emosional di situ, tapi ya akan sama lama-lama akan jadi monoton gitu. Karena dia tidak pernah mencoba pengalaman menulis yang lain, hanya menulis itu aja. Lama-lama dia seperti robot, tanda petik ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ya pasarnya terbatas otomatis karena orang kalau mengenal kita sebagai penulis novel roman ya orang di luar penulis novel roman tidak akan membeli buku kita gitu. Demikian kalau orang dikenal sebagai novel fantasi ataupun juga sebagai penulis novel science fiction, jika ingin mencari novel misteri atau mencari novel roman tentu tidak akan cari buku kita. Jadi ya otomatis pasar terbatas gitu. Jadi itu sih teman-teman ya, ada plus minusnya sih tergantung.